Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Yosmina Faradila dari BP 1911022021. Saya Suci Rahmadani dari BP 1911021011. Kami dengan nomor BP 1911022015. Perkenalkan, nama saya Nikomang Maisarah Darapagia, BP 1911022001. Pertama, saya menjelaskan mengenai konsep biaya per unit. Biaya per unit atau unit cost adalah biaya total yang berhubungan dengan unit yang diproduksi dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Namun, untuk bisa mengukur total biaya, kita membutuhkan informasi. Yang pertama, definisi biaya produk. Ingat bahwa biaya produk tergantung pada tujuan manajerial yang ingin dipenuhi atau different cost for different purpose. Misalnya, biaya produk didefinisikan sebagai jumlah dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Definisi ini diperlukan hanya untuk tujuan pelaporan keuangan eksternal. Yang kedua yaitu pengukuran biaya, yaitu meliputi penentuan nilai dari bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead yang digunakan dalam produksi. Selanjutnya pembebanan biaya, yaitu proses menghubungkan biaya dengan unit yang diproduksi setelah biaya diukur. Selanjutnya, pentingnya biaya per unit. Sistem akuntansi biaya memiliki tujuan untuk pengukuran dan pembebanan biaya sehingga biaya per unit dari suatu produk dapat ditentukan. Biaya per unit digunakan untuk menilai persediaan, menentukan laba, menyediakan input untuk berbagai keputusan seperti penentuan harga, keputusan membuat atau membeli, dan menerima atau menolak pesanan khusus. Selanjutnya, sistem pengukuran biaya. Sistem pengukuran biaya yang umum digunakan adalah pembebanan biaya aktual dan pembebanan biaya normal. Yang pertama, biaya aktual atau actual cost system, yaitu membebankan biaya aktual dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead ke produk. Yang kedua, biaya normal atau normal cost system, yaitu membebankan biaya aktual dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Namun untuk biaya overhead dibebankan ke produk dengan menggunakan tarif tertentu, yaitu ditentukan terlebih dahulu atau disebut dengan predetermined rate. Predetermined rate overhead adalah tingkat yang digunakan untuk menentukan data yang diestimasikan. Rumusnya adalah overhead yang dianggarkan dibagi dengan penggunaan aktivitas yang dianggarkan. Contohnya, sebuah perusahaan sinar fajar memperkirakan bahwa overhead untuk tahun tersebut adalah 100 juta dan produksi yang diharapkan sebesar 100.000 unit. Maka tarif overheadnya adalah 100 juta kita bagi dengan 100.000 unit, maka dapatlah tarif overheadnya 1.000. Selanjutnya itu kalkulasi biaya produk tradisional. Dalam sistem biaya tradisional, hanya penggerak aktivitas tingkat unit yang digunakan untuk membebankan biaya pada produk. Penggerak aktivitas tingkat unit atau unit level activity driver yaitu faktor-faktor yang menyebabkan perubahan biaya sebagai akibat perubahan unit yang diproduksi. Dengan hanya menggunakan penggerak tingkat unit, diasumsikan biaya overhead yang dikonsumsi oleh produk berkolerasi tinggi dengan jumlah unit yang diproduksi. Penggerak aktivitas berdasarkan unit membebankan biaya overhead ke produk melalui tarif pabrik secara menyeluruh maupun departemental. Tingkat unit. Penggerak tingkat unit yang biasa digunakan yaitu yang pertama, unit yang diproduksi, yang kedua, jumlah jam tenaga kerja langsung, yang ketiga, jumlah upah tenaga kerja langsung, yang keempat, jumlah jam mesin, dan yang terakhir itu jumlah bahan baku. Soal atau contoh kasus di mana Amanah Corporation, sebuah perusahaan telekomunikasi, memproduksi dua jenis telepon, yaitu telepon reguler dan telepon tanpa kabel. Berikut adalah data estimasi dan data aktual tahun 2006, di mana terdapat itu overhead yang dianggarkan
sebanyak 360 juta. Aktivitas yang diharapkan dalam jam tenaga kerja langsung yaitu 100.000. Aktivitas aktual dalam jam tenaga kerja langsung yaitu 100.000. Dan overhead aktual yaitu sebanyak 380 juta. Di mana kita terlebih dahulu menentukan tarif overhead. Caranya yaitu overhead yang dianggarkan dibagi aktivitas yang diharapkan. 360 juta dibagi dengan 100.000 jumlah jam tenaga kerja langsung. Maka hasilnya itu 3.600. Di mana pada soal diasumsikan Amanah Corporation memiliki dua divisi produksi, yaitu pabrikasi dan perakitan. Divisi pabrikasi bertanggung jawab untuk membuat komponen elektronik utama. Bagian-bagian lainnya dibeli dari pemasok. Semua komponen kemudian dirakit di divisi perakitan. Mempertimbangkan bahwa divisi pabrikasi bersifat intensif mesin, sedangkan divisi perakitan cenderung intensif tenaga kerja. Maka Amanah Corporation mendasarkan tarif overhead departemental pada jam mesin untuk pabrikasi pada jam tenaga kerja langsung untuk perakitan. Data departemental untuk tahun 2006, di mana overhead yang dianggarkan pada pabrikasi sebanyak itu 252 juta dan pada perakitan sebanyak 108 juta. Selanjutnya itu aktivitas yang dianggarkan dan aktual jam tenaga kerja langsung. Yang pertama itu tanpa kabel, di mana pabrikasi menganggarkan sebanyak 7.000 dan pada perakitan sebanyak 3.000. Dan selanjutnya itu yang reguler, pada pabrikasi sebanyak 13.000 dan perakitan sebanyak 77.000. Dan total untuk pabrikasi yaitu total aktivitas yang dianggarkan dan aktual jam tenaga kerja langsung sebanyak 20.000 dan pada perakitan sebanyak 80.000. Yang selanjutnya itu aktivitas yang dianggarkan dan aktual pada jam mesin. Yang pertama itu tanpa kabel, pada pabrikasi itu dianggarkan sebanyak 4.000 dan pada perakitan sebanyak 1.000. Selanjutnya itu yang reguler, pada pabrikasi sebanyak 36.000 dan pada perakitan sebanyak 9.000. Jadi total pada pabrikasi yaitu sebanyak 40.000 dan pada perakitan sebanyak 10.000. Baiklah, pada langkah pertama itu kita akan mencari dengan kalkulasi biaya per unit dengan tarif pabrik menyeluruh. Di soal menginformasikan bahwa unit yang diproduksi pada tanpa kabel itu sebanyak 1.000 dan pada yang reguler sebanyak 10.000. Selanjutnya itu biaya utama pada tanpa kabel sebanyak 78 juta dan pada reguler sebanyak 738 juta. Yang selanjutnya itu jam tenaga kerja langsung pada tanpa kabel sebanyak 10.000 dan pada reguler sebanyak 90.000. Langkah selanjutnya itu kita akan menginputkan biaya utama pada tanpa kabel sebanyak 78 juta sesuai dengan informasi soal, dan pada reguler sebanyak 738 juta. Baiklah, selanjutnya kita akan mencari biaya overhead pada tanpa kabel yaitu 3.600 dikali dengan jam tenaga kerja langsung pada tanpa kabel yaitu 10.000, maka totalnya itu 36 juta. Dan pada reguler 3.600 kita kali dengan jam tenaga kerja langsung yaitu 90.000 pada reguler, maka totalnya yaitu 324 juta. Maka total biaya produksi pada tanpa kabel itu sebanyak 114 juta, di mana biaya utama dijumlahkan dengan biaya overhead. Dan yang pada reguler itu totalnya sebanyak 106.200.000. Selanjutnya itu kita akan mencari biaya per unit. Dengan rumus total biaya produksi tadi kita bagi dengan unit produksi. Pada tanpa kabel itu unit produksinya itu sebanyak 1.000, maka kita bagi total biaya produksi 114 juta dibagi dengan 1.000, maka hasilnya itu 114.000 pada tanpa kabel. Dan pada reguler total biaya produksinya 106.200.000, kita bagi dengan unit produksi itu sebanyak 10.000, maka hasilnya 106.200. Baiklah, langkah selanjutnya itu kalkulasi biaya per unit dengan menggunakan tarif pabrik departemental. Langkah pertama itu kita akan mencari tarif pabrikasi, di mana rumusnya overhead yang dianggarkan dibagi jam mesin yang dianggarkan, di mana 252 juta dibagi dengan 40.000, maka hasilnya 6.300 per jam mesin. Selanjutnya itu tarif perakitan dengan rumusnya overhead yang dianggarkan dibagi jam tenaga kerja langsung yang dianggarkan, yaitu 108 juta dibagi 80.000, maka hasilnya 1.350 per jam tenaga kerja langsung. Baiklah, selanjutnya kita akan mencari overhead yang dibebankan dengan rumus tarif fabrikasi dikali dengan jam mesin aktual ditambah dengan tarif perakitan dikali jam tenaga kerja langsung.
di mana tarif pabrikasi itu 6.300 dikali jam mesin aktual 40.000 ditambah tarif perakitan 1.350 dikali jam tenaga kerja langsung 80.000. Maka hasilnya 252 juta ditambah 108 juta. Maka totalnya itu 360 juta. Selanjutnya, keterbatasan sistem akuntansi biaya tradisional. Seringkali organisasi mengalami hal-hal tertentu yang mengidentifikasikan bahwa sistem akuntansi biaya sudah ketinggalan zaman. Contohnya, yang pertama, hasil dari penawaran bisnis sulit dijelaskan. Yang kedua, hasil pesaing tampak begitu rendah dan tidak masuk akal. Yang ketiga, produk-produk yang memiliki tingkat kesulitan tinggi menunjukkan laba yang tinggi. Yang keempat, manajer operasional ingin menghentikan produksi dari produk-produknya yang tampaknya menguntungkan. Yang kelima, margin laba sulit untuk dijelaskan. Yang keenam, perusahaan memiliki ceruk pasar yang nampaknya hanya memberi laba yang tinggi pada perusahaan sendiri. Yang ketujuh, pelanggan tidak mengeluh atas kenaikan harga produk-produk khusus. Yang kedelapan, Departemen Akuntansi menghabiskan banyak waktu untuk memberikan data biaya bagi produk khusus. Yang kesembilan, beberapa departemen menggunakan sistem akuntansinya sendiri. Yang kesepuluh, biaya produk berubah karena perubahan peraturan pelaporan keuangan. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang kalkulasi biaya produk berdasarkan aktivitas atau Activity Based Costing atau disingkat dengan ABC. Sistem biaya berdasarkan aktivitas menelusuri biaya aktivitas dan kemudian ke produk. Tidak seperti sistem tradisional, ABC menekankan penelusuran langsung dan penelusuran penggerak dengan menekankan hubungan sebab akibat. ABC menggunakan penggerak biaya aktivitas berdasarkan unit maupun non-unit. Ada dua prosedur yang digunakan untuk menerapkan ABC, yaitu prosedur tahap pertama. 1. Identifikasi aktivitas. Kedua, biaya-biaya dibebankan ke aktivitas. Yang ketiga, aktivitas yang berkaitan dikelompokkan untuk membentuk kumpulan sejenis yang secara logika berkolerasi dan memiliki rasio konsumsi yang sama untuk setiap produk. Keempat, biaya aktivitas yang dikelompokkan dijumlah untuk mendefinisikan kelompok biaya sejenis. Kelima, tarif overhead kelompok dihitung. Prosedur tahap kedua, biaya dari setiap kelompok overhead ditelusur ke produk. Selanjutnya kita akan masuk pada contoh kasus yang menggunakan biaya produk berdasarkan aktivitas atau activity based costing. Teman-teman bisa melihat informasi pada tabel berikut ini. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kalkulasi biaya dengan ABC pada kasus tersebut. Tahap pertama, kelompok tingkat base mengkelompokkan biaya-biaya sebagai berikut. Biaya persiapan senilai 120 juta ditambah dengan biaya penanganan bahan 60 juta dan mendapatkan total biaya 180 juta dan dibagi dengan proses produksi 30 dan mendapatkan tarif kelompok biaya per proses 6 juta. Kelompok tingkat unit mengkelompokkan biaya-biaya sebagai berikut. Yang pertama, biaya daya senilai 100 juta ditambah dengan biaya pengujian 80 juta dan mendapatkan total biaya 180 juta dibagi dengan jam mesin 50 juta dan mendapatkan tarif kelompok biaya per mesin 3.600. Selanjutnya tahap kedua, teman-teman bisa melihat informasi dan perhitungannya pada tabel ini. Selanjutnya analisis pada kasus tersebut adalah hasil kalkulasi biaya produk dengan menggunakan ABC menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan kalkulasi produk menggunakan tarif pabrik maupun tarif departemental. Dengan ABC, biaya telepon tanpa kabel jauh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya telepon reguler, yakni lebih dari 2 kali lipatnya dibandingkan dengan kalkulasi menggunakan tarif pabrik maupun tarif departemental yang menghasilkan biaya telepon tanpa kabel dan biaya telepon reguler yang tidak terpaut terlalu jauh.
Sistem ABC memperbaiki keakuratan biaya produk dengan mengakui bahwa banyak dari biaya overhead tetap ternyata bervariasi secara profesional dengan perubahan selain volume produksi. Dengan memahami penyebab perubahan biaya tersebut, dapat ditelusuri ke masing-masing produk. Hubungan sebab akibat ini memungkinkan manajer untuk memperbaiki ketepatan perhitungan biaya produk yang kemudian dapat secara signifikan memperbaiki kualitas pengambilan keputusan. Pengetahuan tentang perilaku biaya juga memungkinkan manajer untuk melakukan pengendalian aktivitas dengan lebih baik. Hal ini memungkinkan manajer untuk mengidentifikasi aktivitas mana yang memberi nilai tambah dan aktivitas mana yang tidak. Analisis nilai ini dapat menjadi dasar untuk memperbaiki yang berkelanjutan. Baiklah, materi berikutnya saya akan menjelaskan pengklasifikasian aktivitas metode ABC. Untuk mengidentifikasi biaya sumber daya pada berbagai aktivitas, perusahaan perlu mengklasifikasikan seluruh aktivitas berdasarkan bagaimana aktivitas tersebut mengkonsumsi sumber daya. Pengklasifikasian aktivitas dalam beberapa level ini akan memudahkan perhitungan karena biaya aktivitas yang berkaitan dengan level yang berbeda akan menggunakan jenis cost driver yang berbeda pula. Menurut Firdaus dan Wasilah di tahun 2009, tingkat aktivitas dalam sistem ABC adalah sebagai berikut. Baiklah, aktivitas yang pertama adalah aktivitas tingkat unit atau unit level activity. Biaya untuk setiap unit adalah sumber daya yang digunakan untuk aktivitas yang meningkat pada setiap unit produksi atau jasa yang dihasilkan. Dasar pengelompokan untuk level ini adalah hubungan sebab akibat setiap unit yang dihasilkan. Contoh aktivitas tingkat unit mencakup pemakaian bahan baku langsung, pemakaian jam tenaga kerja langsung, serta pemasukan komponen dan inspeksi setiap unit. Aktivitas tingkat unit merupakan aktivitas berdasarkan volume. Aktivitas yang dibutuhkan bervariasi secara proporsional dengan jumlah objek biaya. Penggerak biaya untuk konsumsi sumber daya dan penggerak biaya untuk konsumsi aktivitas cenderung sama dengan aktivitas tingkat unit. Baiklah, klasifikasi yang kedua adalah aktivitas tingkat kelompok atau batch level activity. Biaya untuk setiap kelompok unit tertentu adalah sumber daya yang digunakan untuk aktivitas yang akan terkait dengan kelompok unit, produk jasa atau barang yang dihasilkan. Dasar pengelompokan ini adalah biaya yang hubungan sebab akibat untuk setiap kelompok unit yang dihasilkan. Contoh aktivitas tingkat kelompok adalah persiapan mesin, pengaturan pesanan pembelian, penjadwalan produksi, inspeksi yang dilakukan oleh batch, penanganan bahan baku, serta percepatan proses produksi. Yang ketiga adalah aktivitas tingkat produk atau product level activity. Biaya untuk setiap produk atau jasa tertentu adalah sumber daya yang digunakan untuk aktivitas yang menghasilkan suatu produk dan jasa. Dasar pengelompokan untuk level ini adalah biaya yang memiliki hubungan sebab akibat dengan setiap produk atau jasa yang dihasilkan. Contoh aktivitas tingkat produk mencakup desain produk, pembelian suku cadang yang dibutuhkan oleh produk, dan keterlibatan dalam perubahan rekayasa untuk modifikasi produk. Yang keempat adalah aktivitas tingkat fasilitas atau facility level activity. Di sini biaya untuk setiap fasilitas tertentu adalah sumber daya yang digunakan untuk aktivitas yang tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan produk atau jasa yang dihasilkan, tetapi untuk mendukung organisasi secara keseluruhan. Dasar pengelompokan untuk level ini sulit dicari hubungan sebab akibatnya dengan produk atau jasa yang dihasilkan, tetapi dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan proses produksi barang atau jasa. Aktivitas ini tidak disebabkan oleh produk atau kebutuhan pelayanan pelanggan dan tidak dapat ditelusuri ke satu unit, batch, atau produk. Contoh aktivitas tingkat fasilitas mencakup persediaan keamanan untuk memelihara mesin pabrik dengan fungsi umum, pengelolaan pabrik, pembayaran pajak bangunan, dan asuransi pabrik, serta penutupan buku setiap bulan.
Beberapa dari perusahaan menyebutkan aktivitas ini sebagai aktivitas pendukung untuk bisnis atau infrastruktur.